Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang masalah tidak nyaman di keramaian gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu biasanya kalau misal kita hadir di keramaian atau di tempat berkumpul orang banyak, itu kita itu selalu mempunyai perasaan tidak nyaman ya, tidak nyaman, gelisah, was-was. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti kenapa itu bisa terjadi, kita itu pikirannya itu tidak berandai-andai ya, tidak selalu berasumsi yang lain-lain. Sebab kalau misalnya berasumsi yang lain-lain atau berandai-andai itu akan menjadi kecemasan tersendiri gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena berandai-andai atau berasumsi-asumsi yang lainnya itu selalu berasumsi atau berandai-andai yang berbahaya teman-teman ya. Dan itu menjadi kecemasan tersendiri karena ada ketakutan di situ. Nah itu teman-teman ya, makanya biar lebih paham, biar lebih mengerti, tonton videonya sampai habis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian cerita saya yang merasakan 1001 macam sensasi yang sungguh nikmat gitu teman-teman ya. Itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu sudah saya share juga. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Sesuaikan saja, di situ judulnya banyak. Bagaimana cara mengatasi rambut yang rontok, kemudian mata buram bagaimana cara mengatasinya, kemudian dada terasa sakit sampai menusuk ke belakang juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Tonton saja itu, sesuaikan saja, pilih-pilih videonya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmat-nikmatnya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmat yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, itu banyak sekali sensasi yang dirasakan ya teman-teman ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja sensasi yang dirasakan, ada aja yang hadir gitu teman-teman ya. Bahkan ketika kita sudah merasa membaik juga, itu pasti sensasi sedikit-sedikit suka nyolek-nyolek gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan di awal-awal atau misalkan di pertama-pertamanya kita menghadapi orang yang banyak, atau misalkan kita berkunjung ke tempat orang banyak atau berkunjung ke tempat keramaian, itu sensasi tidak nyaman di perasaan itu pasti hadir teman-teman ya. Itu pasti hadir gitu teman-teman. Kalau seandainya psikis kitanya itu belum membaik dengan betul teman-teman ya, perasaan kitanya itu masih sensitifnya itu masih belum stabil gitu teman-teman ya, sensasi seperti itu akan selalu hadir gitu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis mempunyai perasaan seperti itu gitu teman-teman ya. Ketika di keramaian itu perasaan tidak nyaman itu selalu hadir, perasaan tidak tidak enak itu pasti ada gitu teman-teman. Kenapa seperti itu?
Ingat ya teman-teman ya, saya selalu ceritakan di video-video sebelumnya juga bahwa kita itu semuanya itu serba dari awal lagi. Kenapa serba dari awal lagi? Karena kita itu sensitifnya sedang benar-benar tinggi. Kenapa sensitif kita itu benar-benar tinggi? Karena ada trauma. Trauma kenapa sih? Trauma karena memang ada trauma karena memang hal-hal yang menakutkan. Biasanya hal-hal yang menakutkan itu seperti hal-hal menghadapi kematian gitu teman-teman ya. Nah itu jadi yang namanya trauma, tubuh kita menjadi waspada, dan akhirnya ketika tubuh menjadi waspada, semuanya serba sensitif. Entah itu perasaannya, entah itu pemikirannya, entah itu badannya juga, semuanya serba sensitif. Termasuk ketika kita menghadapi keramaian gitu teman-teman, atau misalnya lagi berkumpul dengan orang banyak, itu termasuk seperti itu. Selalu hadir perasaan tidak nyaman seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi orang banyak atau masuk ke area keramaian gitu teman-teman ya, pikiran kita itu selalu jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman ya. Ada perasaan sedikit tidak nyaman gitu, walaupun misalkan perasaan itu sebetulnya ketika sedang lelah misalkan gitu teman-teman ya. Nah itu pasti hadir perasaan tidak nyaman. Ditambah lagi ada orang banyak, kita menjadi berpikir yang lain-lain. Aduh takutnya ini kambuhnya, takutnya penyakitnya kambuh lagi. Aduh takutnya nanti kita pingsan. Kok ini bisa begini? Perasaan itu terus bercampur ya, menjadi gundah gulana, menjadi perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kita merindu-rindukan cepat pulang gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena di rumah itu merupakan hal yang sangat nyaman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di rumah itu merupakan hal yang sangat nyaman. Nah itu seperti itu. Nah jadi ketika kalian tahu penyebabnya, oh itu dari trauma, oh itu dari perasaan saja, ya sudah, seharusnya kalian harus lawan. Jadi ketika kalian sedang berada di keramaian, ketika itu terjadi ada perasaan tidak nyaman, kalian harus cepat-cepat berpikir, harus cepat-cepat sadar teman-teman ya, bahwa itu cuman perasaan saja. Karena memang cuman perasaan saja teman-teman ya. 99% orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terkenanya itu hanya di pemikiran saja teman-teman ya. 1%-nya cuman di medis. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Dulu saya merasakan seperti itu. Jadi ketika dilihat dari persentase gangguan kita itu, sebetulnya di medis itu cuma 1%, cuman asam lambung saja gitu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwa orang yang terkena asam lambung itu bukan kalian saja, banyak sekali. Cuman ada dua perbedaan teman-teman ya. Orang yang tidak terkena psikisnya itu mereka punya asam lambung ya teman-teman ya. Keluarga kalian juga semuanya punya asam lambung. Kalau nggak percaya, tanya anggota keluarga kalian. Apakah anggota kalian pernah merasakan kembung? Apakah keluarga kalian pernah merasakan begah gitu teman-teman? Sering mual gitu teman-teman. Nah itu adalah hal yang sangat biasa. Itu asam lambung, sifat-sifat asam lambung seperti itu. Tetapi sekarang kita merasakan cemas. Ada apa dengan kita gitu teman-teman ya? Kalian harus sadar, kalian harus bisa menerima bahwa kalian pemikirannya salah teman-teman ya. Salah memprediksi karena ada trauma tersendiri di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu tidak apa-apa ya, misalkan tidak ada cemas, tidak ada was-was, itu karena mereka tidak terkena psikisnya gitu teman-teman. Mungkin keluarga kalian ada yang terkena asam lambung, saya juga ada asam lambung nih, sering begah, sering mual. Nah itu orang itu mempunyai asam lambung teman-teman ya. Dan mereka itu tidak ada cemas karena pemikirannya tidak ada trauma, pemikirannya tidak salah, tidak berandai-andai ke arah kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana bahwa kalian sekarang itu harus bisa menerima bahwa kalian itu sekarang itu perasaannya sedang terganggu teman-teman ya. Nah sekarang kalau misal perasaan yang sedang terganggu itu ingin membaik lagi, harusnya seperti apa? Ya kalian harus berlawanan ya. Kayak macam orang takut. Nih, orang takut kalau misalnya pengen pengen sembuh lagi, ya berarti kan harus diberanikan ya. Nah, cara memberanikannya itu seperti apa? Selalu menghadapi apa yang kita takutkan. Gitu, teman-teman. Kayak macam takut keramaian, hadapi saja keramaian, teman-teman ya. Dan itu tidak akan menjadi apa-apa, teman-teman, karena memang tidak menjadi apa-apa, teman-teman ya. Nah, itu kemudian kalau misalkan jujur dulu saya paling takut itu masuk ke kamar mandi teman-teman ya. Jadi ketika mau mandi itu pikiran selalu kemana-mana.
Nah ketika waktu itu saya mulai menyadari ini mental yang sedang terganggu, ini perasaan yang sedang terganggu. Makanya ketika waktu itu saya takut ke kamar mandi, saya tanamkan dalam pikiran ini harus dilatih, saya bilang gitu ya, dalam pikiran saya, dalam hati saya memang seperti itu waktu itu, ini harus dilatih lagi, ini mental saya sedang terganggu. Makanya waktu itu saya biasakan mandi, kemudian cuci muka. Di awal-awal saya cuci muka itu nggak di kamar mandi teman-teman, karena saking takutnya ya waktu itu. Jadi cuci muka itu di tempat cuci piring teman-teman ya. Jujur ya, sebetulnya itu aib ya, tidak ingin saya omongkan, tidak mau saya sampaikan, saya malu sebetulnya yang menyampaikan seperti itu. Tetapi memang keadaan memang seperti itu waktu itu. Jadi di awal-awal terkena cemasnya, di awal-awal takut anxiety disordernya itu, untuk masuk ke kamar mandi aja saya sulit waktu itu. Ada ketakutan tersendiri lah di kamar mandi. Takut pingsan lah, takut lah. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ketika pas menyadari ini mau sampai kapan saya keadaan seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi di awal-awal ketika mulai mencuci muka itu di tempat cuci piring, akhirnya mulai diberanikan waktu itu ya masuk ke kamar mandi. Walaupun di awal-awal itu masuk ke kamar mandi itu saya nyuruh istri untuk menunggu di pintu teman-teman ya. Subhanallah. Nah itu teman-teman, tetapi ya karena memang proses ya. Proses namanya juga proses. Jadi 1 hari saya lakukan seperti itu, 2 hari, dan akhirnya mulai terbiasa gitu. Mulai terbiasa lagi masuk ke kamar mandi, bahkan untuk mandi mulai sudah berani lagi. Nah itu teman-teman, jadi ingat kita bisa karena terbiasa teman-teman ya. Nah itu juga patokan buat kalian yang sekarang sedang merasakan ada perasaan tidak nyaman di keramaian gitu ya, ada perasaan gelisah gitu teman-teman ketika dalam kerumunan orang-orang gitu. Kalian cukup melatihnya saja, biasakan saja gitu teman-teman ya. Di awal-awal saya juga sama punya pengalaman ketika di keramaian teman-teman. Waktu itu ketika mulai saya mau bangkit gitu teman-teman ya, kadang istri itu suka mengajak, ayo yuk belanja katanya gitu. Nah ketika saya naik motor kemudian nganter di supermarket, banyak orang di situ ya. Itu waktu itu jujur ya, sempet ngomel juga ke istri. Jadi istri ketika belanja itu saya ngomel-ngomel, cepet dong belanjanya, cepet dong belanjanya, karena ada perasaan tidak nyaman ya waktu itu ya. Cepat belanjanya, cepat, saya bilang belanja lama amat gitu. Akhirnya ya sering bersinggungan lah gitu ya. Jadi kadang istri suka ngomel ya. Ketika pulang itu suka ngomel, ngapain sih cepat-cepat belanja, belum beres ini, ngajak pulang. Nah itu ya. Jadi kita harus bisa menerima lah. Jadi kalau misalnya kita sekarang takut di keramaian itu fix, berarti ya itu cuman mental kita yang sedang terganggu sekarang itu. Jadi kalian itu harus menerima dengan keterangan tersebut teman-teman, harus bisa menerima dengan diagnosa tersebut gitu teman-teman. Jadi kalian itu fix sekarang itu perasaannya sedang terganggu teman-teman ya. Yang namanya perasaan itu harus dilatih lagi. Perasaan sedih, obatnya harus bahagia. Caranya gimana? Cari kebahagiaan gitu teman-teman ya. Perasaannya sekarang sedang takut, cara memperbaikinya gimana? Ya harus diberanikan lagi. Caranya seperti apa? Latih, biasakan lagi. Kita hadapi apa yang kita takutkan gitu teman-teman ya. Karena untuk menghadapi yang kita takutkan itu sebetulnya tidak apa-apa. Untuk orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, menghadapi ketakutan itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Kayak macam masih takut jalan-jalan nih, kita hadapi saja jalan-jalan. Selama kali sudah makan, sudah minum, pure jalan-jalan nggak akan menyebabkan apa-apa sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu karena memang perasaan sih sebetulnya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis 99%-nya itu dari perasaan dan pikiran teman-teman ya. Medisnya cuma sedikit ya, cuma 1%. Itu sepengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman, coba sekarang merasakan nih, yang sekarang sudah membaik nih, pencernaannya, panas di lambungnya sudah tidak ada lagi, mualnya sudah tidak ada lagi, ulu hatinya sekarang sudah nyaman, ditekan kayak macam begini juga udah nggak berasa lagi. Kemudian tenggorokannya sudah tidak mengganyal lagi, kemudian mulutnya sudah tidak merasa masam lagi, semua sensasi medisnya sudah tidak ada. Cuman untuk ketakutannya masih ada. Nah berarti itu fix ya teman-teman ya. 99%-nya itu ya memang dari perasaan dan pikiran teman-teman, harus dilatih lagi gitu ya. Karena untuk medis itu cuma sebentar sih sebetulnya ya. Untuk medis asam lambung itu cuma sebentar. Jangankan buat kita ya, orang lain juga punya asam lambung, toh dia nggak kenapa-napa teman-teman.
Kalau nggak percaya tanya deh anggota keluarga gitu ya teman-teman ya. Saya juga dulu suka memastikan nih, saya kembung nih, begah nih. Kadang istri juga dulu suka mengingatkan, udah jangan dipikirkan, saya juga kembung nih nggak apa-apa, 1 minggu juga udah beres gitu ya. Nah tetapi untuk saya pribadi itu kembungnya dulu agak lama. Kenapa? Karena dipicu dari pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh teman-teman ya. Pemikiran yang aneh-aneh, berpikir terlalu besar, akhirnya ya bisa memicu asam lambungnya bertambah lagi, asam lambungnya ya nggak normal lagi, akhirnya begahnya agak terlalu lama gitu teman-teman ya, karena memang dipicunya dari situ. Karena untuk asam lambung itu dipicunya itu kalau misalnya nggak dari pikiran ya dari makanan, cuman dua aja itu sih sebetulnya ya. Kalau misalnya nggak makanan nggak benar ya pasti asam lambungnya bertambah gitu, asam lambungnya nggak normal dari kalau misalkan ada makanan yang mengganggu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dari makanan nggak ada gitu ya dari pikiran juga gitu teman-teman, dari perasaan, dari pikiran. Nah itu teman-teman, itu pemicunya cuma ada dua sih sebetulnya. Nah itu makanya pahami saja ke sana bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan takut ya, berarti itu fix kalian itu cuman perasaan saja. Kalau misalnya medisnya sudah tidak ada ya udah sebetulnya ya, untuk medis itu ringan sebetulnya ya, untuk medis asam lambung itu. Jadi kalau misalnya kalian terlalu dibesarkan, terlalu kalian berpikir yang besar, akhirnya kalian pergi bolak-balik ke dokter, sayang kasihan lah dokternya ya. Jadi dokternya itu kalau seandainya dia bisa marah, cuman dia itu nggak bisa marah, dokter itu karena tuntutan pekerjaan mungkin ya. Coba saja kalian bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke rumah sakit, paling dokter itu ngomel ya, udahlah masuk katanya ke psikiater, paling disarankannya seperti itu teman-teman. Itu mungkin sebetulnya dokternya sudah kesel gitu, karena waktu itu juga saya dulu sempat seperti itu. Jadi ketika bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, dokternya ngomel sih enggak ya, cuman dia tuh senyum, padahal dalam hatinya mungkin kesel ya. Kita bolak-balik dikasih obat nggak membaik, dikasih ini nggak membaik gitu, makanya dokter itu selalu bilang udah pak ke psikiater aja gitu ya. Ya itu mungkin gitu ya, itu pasti dokternya kesel sih sebetulnya ya. Nah itu makanya kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu sekarang itu perasaannya sedang terkena ya, pikirannya sedang terkena. Jadi yang namanya pikiran, yang namanya perasaan itu memang butuh latihan juga sih sebetulnya teman-teman ya. Perasaan takut ya kita harus dilatih supaya berani lagi. Gimana caranya? Ya melatihnya nggak ada kata lain, cuman harus ya kita harus saling terus bersinggungan dengan apa yang kita sering takutkan gitu teman-teman. Biasakan seperti itu. Kayak macam sering jalan takut jalan-jalan keluar, lakukan terus. Nanti juga kita akan bisa dengan sendirinya. Kita bisa karena terbiasa. Kemudian selalu mempunyai perasaan selain itu gelisah gitu teman-teman. Apa sih yang kalian gelisahkan gitu teman-teman ya? Toh kalian sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bakalan membaik. Sebetulnya nggak ada video kayak macam begini, nggak ada channel-channel tentang seputaran asam lambung juga. Untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kalian itu bakalan membaik sih. Makanya di channel saya itu dari pertama sampai sekarang itu saya menyatakan bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal, karena memang tanpa diituin juga kalian bakalan membaik sih sebetulnya teman-teman ya. Cuman perbedaannya kalau yang tidak memakai metode perbaikannya agak lama. Nah makanya sekarang bikin channel kayak macam begini itu biar membantu kalian mempercepat teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara memahami sebetulnya ya. Kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti, itu maka akan lebih cepat teman-teman ya. Dan kalau misalkan tanpa dikasih tahu juga bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh gitu. Saya nggak berani berbohong ya, jujur saya nggak pakai obat, saya nggak pakai herbal, saya murni pure ya, saya dengan alami saja begitu ya. Jadi dengan memahami, ketika tahu keterkaitannya ya saya lakukan gitu teman-teman. Kayak macam sering lemas ya, logikanya kalau lemas ya berarti nggak ada energi ya teman-teman ya. Yang sering merasakan lemas gitu ya, berpikir logiknya aja ya, berarti kita kekurangan energi. Nah sekarang cara biar ada tenaganya lagi gimana ya, bertindak wajarnya, berpikir secara logikanya ya kalian harus banyak makan ya. Nah itu teman-teman, makan aja nggak apa-apa gitu, tapi pak makan itu banyak pantangannya. Nah untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, memang untuk makan itu kalian itu harus bisa milah-milah gitu. Kalian itu butuh gizi, tetapi tidak semua makanan yang bergizi itu aman buat kalian teman-teman ya. Jadi adalah di beberapa makanan yang bergizi itu yang mempunyai efek samping seperti membuat asam lambungnya nggak normal lagi. Makanya harus pilah-pilah makanannya. Nah itu teman-teman, kayak macam kemudian kelayangan juga gitu teman-teman. Kalau seandainya tidak dari energi ya mungkin dari pikiran teman-teman, karena pikiran itu bisa menguras energi kita itu dengan cepat. Nah itu teman-teman, kalau sudah tahu
keterkaitannya seperti itu, lakukan saja gitu teman-teman ya. Tapi jujurlah, ketika sudah tahu keterkaitannya juga, memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu hawa malasnya itu subhanallah ya, sangat besar sekali. Dulu juga saya begitulah, ketika sudah mulai memahami, oh saya ini butuh olahraga nih, oh saya ini butuh gerak nih. Tetapi memang ada hawa malas juga sih sebetulnya ya. Dan itu teman-teman. Nah, untuk mengusir malasnya itu agak sulit ya waktu itu. Jadi ditambah lagi kita masih agak takut juga, ditambah lagi kita ada malas juga ya. Ya jadi agak sulit juga sih sebetulnya gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian harus punya tekad yang kuat. Kalau nggak dilawan dari sekarang, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo bangkit dari mulai sekarang. Karena kalau misalnya tidak bangkit dari sekarang itu mau sampai kapan gitu teman-teman ya, kita merangkul rasa tidak nyaman ini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dari video dari saya tentang seputaran selalu takut, selalu was-was, selalu gelisah di keramaian itu, karena memang pure itu dari perasaan teman-teman ya. Kalian gak usah takutkan, karena memang ketika di keramaian itu pikiran kita itu masih selalu kemana-mana. Memang ada situasi ketika masuk di keramaian itu, entah itu di mall atau di pasar itu, kita itu ada perasaan tidak nyaman. Itu biasanya diawali dengan perubahan tubuh kita, entah itu capek, entah itu agak lemas juga gitu teman-teman ya. Ditambah lagi menghadapi orang yang ramai gitu, akhirnya kemudian dipicu lagi dengan pemikiran-pemikiran yang jelek. Takutnya kita nanti pingsan, takutnya takutnya penyakit ini kambuh lagi, takutnya nanti ada sesuatu yang terjadi ketika di keramaian itu. Jadi akhirnya pengen cepat-cepat pulang gitu teman-teman ya. Nah, biar bisa kalian mengatasinya, tanamkan saja dalam pikiran bahwa itu cuma perasaan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Kalau seandainya sudah makan, sudah minum, sudah itu pure, kalian nggak akan apa-apa. Itu janji saya teman-teman ya. Karena saya juga dulu mengalami seperti itu. Kalian tidak akan apa-apa. Ketika di keramaian ada perasaan tidak nyaman, kalian ingat-ingat omongan ini aja. Ini cuma perasaan saja teman-teman ya. Itu perasaan takut dari trauma kita, takut pemikirannya itu masih belum terkontrol lah. Jadi masih selalu berpikir tentang ketakutan ini itu, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Memang itu hal yang sangat wajar, dulu juga saya mengalami seperti itu. Tetapi harus kalian ketahui bahwa untuk pembiasaan menghadapi orang ramai itu harus kalian biasakan dari mulai sekarang, biar kalian itu nanti terbiasa lagi teman-teman ya. Kalau misalkan tidak dibiasakan dari mulai sekarang, ya mau sampai kapan gitu teman-teman ya merangkul rasa tidak nyamannya. Kemudian mau sampai kapan kalian akan menyendiri, mau sampai kapan kalian akan terus di rumah gitu teman-teman ya. Sementara kita itu makhluk sosial, butuh bersosialisasi dengan orang lain. Kalau seandainya merasakan seperti itu, terus-terusan merasakan tidak nyaman di luar, pengen cepat pulang lagi, cuma diem diri di rumah, mau sampai kapan kalian seperti itu. Nah itu teman-teman, kalian jangan mencontoh saya. Karena waktu itu saya terlalu lama sakitnya teman-teman, hampir 2 tahun waktu itu. Nah waktu itu karena memang saya terlalu bodoh teman-teman ya, jadi terlalu malasnya itu terlalu besar sih sebetulnya ya waktu itu ya, jujur ya. Jadi ketika sudah mengetahui, oh ini butuh latihan, oh saya butuh metode begini, oh saya butuh olahraga, tetapi malasnya agak besar juga waktu itu ya. Jadi ya agak lama juga sih sebetulnya ya. Berbeda dengan orang-orang yang selalu datang ke sini, sekarang itu dia lebih cepat membaiknya teman-teman ya. Oh iya, ini bagi teman-teman yang ini sekarang banyak yang nelpon ya, Pak, saya tuh mau sharing dong sama Bapak untuk konsultasi. Jujur, kalau untuk konsultasi saya nolak, karena saya itu bukan dokter teman-teman ya. Saya itu hanya orang biasa yang hanya pernah mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Tetapi kalau misalnya kalian sharing, mau ngobrol sama saya, datang gitu, saya bisa menerima teman-teman ya, nggak apa-apa. Dan banyak sekali yang bertanya, Pak bayarnya berapa katanya gitu. Subhanallah, gratis teman-teman ya, untuk sharing, ngobrol, kemudian saling berbagi itu gratis teman-teman ya, nggak berbayar kok ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang mau datang ke saya itu ya boleh-boleh aja. Ini sekarang lagi musim hujan ya, lagi musim hujan. Kemudian banyak sekali yang kambuh karena cuaca dingin itu mempengaruhi juga gitu teman-teman ya. Banyak sekali yang nge-DM, banyak sekali yang nelpon, Pak saya itu mau konsultasi sama Bapak. Makanya waktu itu kemarin itu ada berapa orang, banyak sih ya, pokoknya dari seminggu ini banyak sekali yang nelpon untuk konsultasi. Semuanya saya tolak
kalau misalkan kata-katanya konsultasi saya tolak. Tetapi kalau misal kata-katanya Pak saya mau sharing, saya terima teman-teman ya. Karena kalau konsultasi itu sayanya harus mempunyai apa ya, harus dari kedokteran. Kalau misalkan dari psikolog, saya bukan dari psikolog teman-teman ya, saya itu hanya orang biasa saja ya, hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian mengobatinya itu, menanganinya itu tanpa obat, tanpa herbal, sampai sembuh total, sampai tertawa lepas lagi teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan sharing boleh-boleh saja, tetapi untuk konsultasi saya menolak teman-teman ya. Dan untuk sharing dengan saya itu kalau misalkan bertanya biayanya berapa, ya gratis teman-teman ya. Jadi saya itu nggak apa ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, apalagi kepala rumah tangga, pekerjaannya terganggu, mata pencahariannya terganggu, kemudian saya bebankan lagi dengan berbayar. Anda tahu sendirilah, waktu itu juga saya merasakan, saya kepala rumah tangga teman-teman ya. Jadi ketika terganggu, perekonomian saya terganggu, banyak yang harus dikasih makan, ya entah itu anak, itu istri, dan sementara saya diem, tidak bekerja teman-teman ya. Jadi ketika mau berobat, jangankan untuk berobat, untuk ngasih makan juga ya agak sulit gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman ya, bukannya saya apa ya, jadi untuk sharing itu bukannya saya menolak rezeki, bukan saya tidak mau menguangkan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau sharing, datang ngobrol ke rumah itu ya boleh-boleh aja dan gratis teman-teman ya, dengan catatan yang pertama harus hari Minggu teman-teman ya, karena hari-hari biasa itu saya bekerja teman-teman ya. Itu yang pertama, hari Minggu. Kemudian harus bisa menerima apa adanya ya. Di sini itu duduknya itu ya di kursi-kursi biasa sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, jadi nggak mewah lah, jadi bisa duduk seadanya, kemudian sharing juga ya seadanya, kemudian kadang kalau misalnya ada cemilan ya bisa cemilan, kalau nggak ada ya beli sendiri gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, astagfirullah udah 26 nih. Nah itu teman-teman ya, ini durasinya udah lama sekali nih. Itu teman-teman video dari saya tentang seputaran takut, gelisah ya, perasaan ada gelisah ketika menghadapi keramaian, ada gelisah, ada was-was, ada perasaan tidak nyaman, pokoknya di keramaian itu memang seperti itu. Itu memang pure dari perasaan saja, perasaan yang terganggu. Jadi kalian nggak usah takutkan. Jangan kalian mempunyai ketika perasaannya tidak nyaman cepat-cepat pulang. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin melatih ya teman-teman ya, kalian kalau misalnya di keramaian ada perasaan tidak nyaman nih, kalian cukup duduk tenang, kemudian minum air putih pelan-pelan teman-teman. Upayakan supaya kalian relax. Nanti juga paling terlewatnya cuma 15 menit sih sebetulnya, jarang sampai nggak berjam-jam, enggak lah. Saya juga dulu ngalamin seperti itu teman-teman, saya bertahun-tahun ngalamin seperti itu. Jadi ketika ada perasaan tidak nyaman itu, coba kalian duduk tenang, walaupun di pusat keramaian tuh ya, kalian duduk tenang, kemudian minum air pelan-pelan, coba relax. Itu paling juga sekitar 15 menit teman-teman. Kalau udah 15 menit kalian jalan aja lagi kita, karena memang tidak apa-apa sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian doa saya sebelum saya akhiri ya, semoga saja kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, dari emosinya, moodnya, semangatnya, dan sebagainya yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Saya tahu persis ya teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan teman-teman ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.